Oke, selamat datang kembali di Road Corner. Untuk video kali ini saya akan membahas materi sekolah, yaitu khusus bagi kalian kelas 12 IPA, materi Matminap bab 2, yaitu turunan trigonometri. Yang pasti materi salah satu materi yang dianggap sangat susah. So, tonton terus video ini sampai akhir. Oke, kita langsung ke materinya. Oke, langsung saja ya kita bahas terkait bab turunan trigonometri. Nah, sebagai dasar mungkin nanti sebenarnya ada 6 turunan jenis trigono ya. Ada sin, cos, tangen, kemudian ada kosekan, sekan, dan kotangan. Tapi sebenarnya nanti 6-6-nya bisa dihafalkan. Ketika kalian mampu menghafalkan akan lebih bagus karena gunanya nanti banyak. Tapi ketika memang terlalu banyak mas, bisa saja kalian cukup ngafalin 3 yang teratas. Karena yang bawah itu sebenarnya bisa dicari lewat 3 yang atas. Pun yang memang nanti akan sering dipakai entah nanti di Munas kalau mungkin sering ada ya, kemudian nanti mungkin ada di UTBK ataupun SBMPTN ataupun ujian mandiri PTN, seringnya memang hanya 3 yang teratas ini. Oke, langsung saja ya dicatat satu persatu. Pertama, turunan dari sin X nanti adalah cos X. Turunan dari cos nanti hasilnya min sin X. Turunan tangen namanya sekan kuadrat. Turunan kotangen min kosekan kuadrat. Turunan sekan jadinya sekan X kali tangen X. Kemudian ada kosekan, turunannya nanti min kosekan X sama kotangan X. Tapi jangan lupakan juga nanti materi ini akan digabungkan dengan teori turunan aljabar dulu kelas 11. Makanya selain menghafalkan turunan yang trigono ini, jangan lupakan juga untuk turunan aljabar. Ketika ada suatu bentuk umum AX pangkat N, masih ingat ya, turunan itu kan N maju ke depan, dikali A, pangkatnya nanti dikurangi 1. Contoh cek dulu sebentar, Y sama dengan 3X pangkat 5. Turunannya jadi apa? 5-nya ke depan kali 3, jadi 15. X-nya berkurang 1, jadi pangkat 4. Contoh lagi, Y sama dengan 10X, turunannya apa? Kalau suatu huruf dia punya X saja, maka jawabannya angka tersebut. Satu lagi, kalau ada Y sama dengan semisal 9, kalau dia konstanta tidak punya variabel X, maka turunannya dipastikan hasilnya adalah 0. Seperti itu. Yang kedua, selain tadi yang turunan dasar, ingat tidak mungkin setiap soal kok nanti soalnya akan berdiri sendiri, terlalu gampang gitu toh. Ya kalau mungkin untuk latihan pertama awal bisa jadi, tapi kalau sudah aplikasi di soal-soal latihan tes, pasti dia akan dioperasikan dengan namanya operasi hitungan. Di sini ada plus pen kali bagi sama pangkat. Nah, makanya di sini untuk teori kedua sedikit tak ingatkan, mungkin kalau dulu kelas 11 pernah dikasih, kita akan membahasnya kembali. Contoh yang pertama, kalau nanti soalnya itu dia cuma ditambah atau dikurang, di sini tak misalkan fungsi Y itu adalah suatu fungsi U ditambah V gitu ya. Kalau nanti ditambah atau dikurang mungkin masih ingat ya, berarti tinggal sendiri-sendiri. Yang U turunkan sendiri, yang V juga turunkan sendiri. Pun kalau dibagi nanti juga sama, yang dikurang maksudnya ya. Kalau nanti U turunkan sendiri, yang V juga turunkan sendiri. Agak berbeda kalau perkalian ya. Kalau yang masih ingat, U aksen V ditambah V aksen U. Ingat, aksen di sini menyatakan simbol dari turunan. Kalau dia pembagian, berarti U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Yang paling terakhir kalau dia berpangkat, berarti dia N-nya maju dulu ke depan, Fx-nya tetap gitu ya. Cuma pangkatnya berkurang 1. Kalau sudah nanti kamu kali yang namanya F aksen X, fungsi di dalam pangkat. Teorinya seperti itu ya. Bisa kita langsung ke soalnya. Ayo. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Nah, jangan lupa juga nanti kalau kalian nanti pengen nyoba semua soalnya, karena nanti memang kita nggak akan bahas semua soalnya, kalian nanti bisa download langsung soalnya bentuk PDF di link nanti yang saya taruh di description box ya. Oke, untuk nomor pertama,
Di situ ada Y sama dengan 1/4 sin 4X. Turunannya apa? Ingat tadi turunan sin adalah cos. Tapi hati-hati, untuk soal yang nomor 1 ini, dia sudutnya bukan X, tapi 4X. Bedanya apa mas? Bedanya adalah ketika yang pertama 1/4 karena bawaan soal ya tulis 1/4. Kemudian sin turunannya apa? Tadi turunannya adalah cos. Kalau 4X ya tetap 4X. Nah ketika dia tadi sudutnya X toh, ya sudah nggak diapa-apain. Tapi ketika di dalamnya sudutnya adalah 4X, maka kamu kasih turunan dari 4X. Itu kenapa tadi sedikit tak singgung terkait turunan aljabar. Makanya di sini turunannya 4X tadi apa? 4. Bisa dicoret? Bisa. Makanya jawabannya adalah cos 4X. Sudah. Makanya di sisi yang D. Nomor 2. Di situ ada Y sama dengan 3 sin X min cos X. Ingat, dia sudah dioperasi hitungkan. Ternyata adalah pengurangan. Kalau pengurangan atau penjumlahan berarti turunkan sendiri-sendiri. Mau depan mau belakang sendiri-sendiri. Contohnya hasilnya apa? Ya bisa tak tulis Y aksen hasilnya sin X. 3 tetap bawaan soal. Sin turunannya adalah cos min cos. Min dulu tetap. Dan cos turunannya sendiri adalah min sin. Ketemu min bisa langsung jadi plus ya. Betul, jadinya sin X. Maka hasilnya nanti yang B. Mantap ya. Oke lanjut ya. Di nomor 3 sama 5. 4-nya nanti bisa dicoba sendiri. Untuk nomor 3 dulu, ingat di situ bentuk sudutnya beda lagi. Kalau tadi mungkin X, kemudian ada 4X. Nah sekarang contohnya 2X pangkat 3 min X kuadrat. Tapi nggak masalah. Tetap ya. Di awal harus turunan trigonometrinya dulu. Cos turunannya apa tadi? Min sin. Sudutnya sama, 2X pangkat 3 min X kuadrat. Kalau sudah, kasih turunan dalamnya. Pertama ini dulu 2X pangkat 3. Tadi turunan aljabar 2X pangkat 3. Turunannya kan 3 maju ke depan kali 2 jadi 6. X-nya berpangkat 2. Yang belakang X kuadrat. Berarti turunannya 2 maju X. Jawabannya nanti ya E. Contoh lagi nomor 5, tangan sama aja. Sudutnya 2 theta min 3. Turunan apa? Trigonometri dulu. Tangan turunannya apa tadi? Sekan kuadrat. Sudutnya sama, 2 theta min 3. Jangan lupa kasih turunan sudutnya. 2x min 3 turunannya apa? 2. Maka jawabannya yang D. Mantap ya. Lanjut lagi ya. Nomor 7. 2 sin X plus cos X. Pertanyaannya hati-hati, H aksen setengah pi. Berarti intinya berarti turunannya cari dulu, baru nanti sudutnya diganti setengah pi. Nah, pertama turunannya dulu H aksen X. Soalnya dia operasi penjumlahan, artinya turunkan sendiri-sendiri. Depan dulu 2 sin X. Ya 2 tetap. Turunannya sin apa? Cos X. Yang belakang cos X. Turunannya apa? Min sin X. Sudah selesai mas? Sudah. Baru pertanyaannya setengah pi. Pi itu kalau sudut 180 loh ya, bukan 3,14 atau 22/7. Ini sudut. Artinya kalau setengah pi berapa derajat? Ya udah setengah dikali 180 derajat, berarti 90 derajat. Artinya kamu ganti semua sudutnya jadi 90, yang belakang juga 90. Nah, di bab ini poin pentingnya adalah kamu juga harus hafalkan yang namanya sudut istimewa. Dari 0, 30, 45, 60, 90 dan kuadrannya juga. Contoh 2 kali cos 90 berapa? 0. Sin 90 berapa? 1. 0 kurangi 1 nanti min 1. Ya sudah, opsinya yang D. Mantap ya. Next berikutnya ya di nomor 12. Nah sekarang bentuk operasinya adalah perkalian. Jadi ketika di sini ada X kuadrat dikali sin 3X turunannya apa? Dia operasinya perkalian. Berarti kalau perkalian pakai rumus yang perkalian ya. Tak anggap ini yang U, ini tak anggap yang V. Jadi kamu punya bentuk U adalah X kuadrat, maka bisa dicari ya U aksen atau turunannya 2X. Kemudian V aksen, sebelumnya V dulu, sin 3X, maka kalau V aksen, tadi turunan sin 3X, sinnya dulu adalah cos 3X,
turunan 3x-nya nanti 3. Kalau semua elemennya sudah ada, berarti F aksen itu hasilnya adalah turunan perkalian. Tadi kan U aksen V ditambah V aksen U. Susun U aksen 2x dikali V sin 3e ditambah V aksen. V aksennya 3 cos 3e kali U, U-nya X kuadrat. Ingat, X kuadrat di sini bilangan 3X sudut ya, jadi nggak boleh digabung. Kalau mau digabung ya ini sama sini boleh. Maka jawabannya bisa ditulis 2X sin 3X ditambah 3X kuadrat cos 3X ini. Nah, maka di situ nanti pilih opsinya yang mana? B. Mantap ya. Nah, X berikutnya, ini contoh variasi lain dari soal turunan perkalian. Ingat, di situ memang bentuknya perkalian, sin X plus 1 dikali sin X min 2. Tapi sebenarnya tidak selalu kamu harus menggunakan perkalian, boleh ya? Boleh aja, nggak apa-apa. Maksudnya mas, ini bisa aja dijabarkan dulu boleh, sebelum nanti diturunkan. Sin kali sin bisa ditulis sin kuadrat X. Kemudian ada sin dikali min 2, jadi min 2 sin. Sin dikali 1 jadinya sin. Kalau min 2 sin tambah 1 sin, makanya jadi min sin E. Terakhir yang 1 kali min 2 jadi min 2. Nah sekarang dia operasinya jadi berbentuk pengurangan. Walaupun di sini ada sistem pangkat ya. Tadi kalau pangkat turunannya kan tinggal maju gitu ya. Maksudnya cek langsung. Turunannya apa? 2-nya maju ke depan. Sin tetap sin, tapi pangkatnya berkurang 1. Kalau sudah, kasih turunannya sin sendiri, yaitu cos. Belakang turunnya sin apa? Cos E. Turunannya min 2, 0. Gak usah ditulis gak apa-apa. Sebenarnya ketika soalnya urean, ini udah benar jawabannya. Gak boleh disalahkan, sudah betul. Cuma masalahnya ketika kamu ketemu soal pilihan ganda adalah mencari jawaban yang cocok. Itu gimana? Nah, mau nggak mau di sini kamu mendapatkan atau menggunakan rumus yang namanya sudut rangkap. Kelas 10 dulu, kalau masih ingat ya. Ketika ada sin 2x, rumusnya apa? 2 sin E cos X. Maka sebenarnya jawabannya yang depan bisa bentuknya sama dengan ini ya. Maka tak tulis jadi apa? Sin 2x. Belakang tetap cos X. Ternyata di opsi pilihnya nanti yang sin 2x min cos X. Itu permasalahan kalau pilihan ganda. Oke, mantap ya. Oke, selanjutnya ya, bentuk nomor 19. Kalau tadi sudah perkalian, ini contoh yang pembagian. Nah, di sini ada fungsi cos X plus 2 per sin X ditanyakan G aksen pi per 2. Jadi turunan nanti setelah diganti pi per 2 berapa. Nah, contoh di sini, kalau dia pembagian, berarti ini tak anggap U-nya maksudnya ya. Yang ini nanti tak anggap V. Coba kalau U-nya itu sekian, U aksennya jadi apa? Ya turunan. Cos turunannya apa? Min sin E. Turunannya 2, 0. Gak usah tak tulis ya. Kemudian yang bawah, V aksen. Turunannya sin, nanti cos X. Kalau sudah dibentuk sesuai dengan rumus pembagian, maka turunan, tadi kalau U per V kan U aksen V, V aksen U dibagi V kuadrat. U aksen min sin E kali V sin E min V aksen cos E kali U. U-nya cos E ditambah 2 per V kuadrat sin X kuadrat. Kalau misal pertanyaannya angka, tidak usah diganti, tak usah dijabarkan maksudnya ya, langsung diganti sesuai nilainya berapa. Tadi pi per 2 berapa derajat? 180 bagi 2, 90. Dan semua langsung kamu ganti 90. Sin 90, sin 90, cos 90, cos 90 ditambah 2 dibagi sin kuadrat 90. Hafal ya sudut istimewa ya. 1, 1. Sin 90, 1. Lagi 1. Min cos 90, 0 dikali 0 plus 2 dibagi 1 kuadrat. Nilainya
Min 1 kali 1, min 1, 0, tetap 0 dibagi 1. Tetap hasilnya nanti min 1. Maka opsinya pilih yang B. Mantap ya. Next berikutnya ya. Nah, kalau mungkin tadi sedikit disinggung terkait dengan bentuk yang terakhir, dia bentuk perpangkatan. Nah, ini contoh realnya di nomor 20, 21. Di nomor 20 bentuknya adalah G theta adalah cos pangkat 3 theta. Nah, ini bentuk pangkat. Maka turunannya apa? Seperti tadi sedikit tak singgung. Pertama adalah pangkatnya maju dulu. Jadi 3-nya maju. Cos, tetap cuma pangkatnya berkurang 1. Kalau ini 3 jadi pangkat 2. Kalau sudah, kasih turunan dari fungsi yang berpangkatnya cos. Turunannya apa? Min sin theta. Aslinya sih kasih turunan theta 1. Cuma kalau nggak ngaruh kan memang nggak perlu dituliskan juga. Boleh saja. Maka hasilnya bisa ditulis 3 kali min 1 min 3 cos kuadrat theta sin theta. Maka nanti di opsinya pilih yang C. Contoh lagi lanjut nomor 21. Fx-nya sin pangkat 2 2x plus 3. Turunannya apa? Pertama sama, 2-nya maju dulu. 2. Sin tetap sin 2x plus 3. Cuma pangkatnya berkurang 1. Kalau tadinya 2 berkurang 1 jadi 1 ya. Kalau sudah, kasih turunan di dalam pangkat, yaitu turunan sin sendiri. Cos, betul, 2x plus 3. Kasih turunan yang lebih dalam lagi, turunan sudutnya 2x plus 3, nanti turunannya 2. Mau digabung? Boleh, nanti 2 sama 2 jadinya 4. Sin dari 2x plus 3 cos dari 2x plus 3. Ini hasilnya. Maka opsinya pilih yang A. Oke, next berikutnya ya di nomor 22. Ini memang soal babnya masih bab perpangkatan seperti contoh 2 soal yang tadi. Tapi memang terkadang ketika kita menemukan soalnya berbentuk pilihan ganda, agak sedikit repot ketika harus menemukan jawabannya. Walaupun sebenarnya jawaban kamu udah benar. Maksudnya mas, contoh seperti ini. Nah, ketika suruh nyari turunannya, maka kan sebenarnya turunannya seperti tadi ya. 3-nya maju dulu. Sin tetap, tapi pangkatnya berkurang 1. Jadi pangkat berapa? 2. Kemudian 3 min 2x tetap. Kalau sudah, kasih turunan trigononya. Turunannya sin sendiri, cos. Betul, 3 min 2x. Turunannya apa lagi? Sudutnya jangan lupa jadi min 2. Aslinya jawabannya ada 3 sama min 2 jadi min 6 sin kuadrat 3 min 2x cos 3 min 2x. Secara dia kalau soalnya urean berhenti di sini sudah benar, gak boleh disalahkan. Cuma masalahnya ketika pilihan ganda kan ternyata kamu cari-cari gak ada yang cocok ya. Ini min 6, oh ini min 6 mas, tapi isinya ke pangkat 1 ya. Beda, ini pangkat 2. Nah, kalau misalkan nanti ketemu soal seperti ini, biasanya arah jawabannya ke rumus sudut rangkap yang tadi tak tuliskan. Tadi kalau ada sin 2x, rumusnya apa? 2 sin x cos x. Nah, larinya ke sini. Maka di sini kamu tulis seperti ini ya, min 3 tetap. Rumusnya harus pakai angka 2, nggak boleh yang lain. Ya sudah, namanya min 6, tak tulis min 3 dikali 2. Kemudian ada sin kuadrat, tulis 1 sin 3 min 2x di depan, satunya sin 3 min 2x di belakang. Cosnya tetap cos 3 min 2x. Coba lihat, kalau ini x pasti jadi 2x, 2 kali lipat. Kalau ini 2x, ini 2x pasti nanti jadi 4. Kalau ini 8, ini 8 pasti jadi 16. Nah sama, kalau yang ini berarti pasti jadi 2 kali lipat. Makanya ditulis jawabannya min 3. Kalau yang tak kotaknya jadi apa? Kalau tadi 8, 8 jadi 16, 2 kalinya. Kalau ini 3 min 2x, maka jadinya sin 2 kali lipatnya 6 min 4x. Dia tetap tulis sin 3 min 2x. Udah, biasanya arah jawabannya ke sini. Bisa kamu lihat di opsinya, ternyata nanti hasilnya yang E. Mantap ya. Oke, sekian dulu ya untuk video saya kali ini. Untuk sisa soalnya bisa kalian coba sendiri sebagai bahan latihan. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas aplikasi dari turunan trigonometri.
Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya. Terima kasih, terus mencoba, tetap semangat, sukses untuk kalian semua.